Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 12 MIPA kelas 12 MIPA. Hari ini kita akan mempelajari jadwal kita mempelajari pelajaran biologi. Sebelum kita masuk pelajaran biologi, perkenalkan Pak Beni untuk memperkenalkan diri, karena untuk kelas 12 MIPA 4 dan 5 itu yang mengajar Pak Beni. Mungkin di kelas 10 dan kelas 11 kita belum pernah ketemu atau mengajar di kelas ya. Karena itu tidak ada salahnya apabila Pak Beni memperkenalkan diri. Nama Beni Ruwahno SPD MPD. Kemudian saya mengajar biologi untuk tahun 2020-2021 ini. Pak Beni mengajar di kelas 10, itu kelas 10 IPS 1 di lintas minat biologi. Kemudian kelas 11-nya di kelas 11 MIPA 5. Sedangkan untuk di kelas 12 Pak Beni mengajar 12 MIPA 4 dan 5. Selain mengajar biologi, Pak Beni juga diberi jabatan tambahan, yaitu tugas tambahan, yaitu sebagai PU atau pembantu umum wakil kepala sekolah di bidang sarpram. Yang kemudian juga kedua sebagai kepala laboratorium. Kemudian alamat Pak Beni Goresan RT 1 RW 8 Demaan Mojo 8 Suparjo atau terkenalnya Bekonang ya. Nah, ini sekedar perkenalan singkat tentang Pak Beni. Kita sekarang masuk ke yang kedua, yaitu materi biologi untuk kelas 12 MIPA ini. Di kelas 12 MIPA ini ada 10 bab yang akan kita pelajari nanti. Bab yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kemudian yang kedua, metabolisme. Kemudian yang ketiga, struktur materi genetik. Ini kita nanti akan, kalau di metabolisme gitu kita membahas tentang enzim, katabolisme, itu ada anabolisme, kalau katabolisme respirasi, kemudian tapi itu lebih menekankan ke reaksi kimianya, biokimianya. Kemudian kalau anabolisme ke fotosintesis, juga sama menekankan ke reaksi biokimianya. Kalau di kelas 11 itu kan mempelajari hanya struktur materinya atau siapa yang melakukan gitu ya. Di fotosintesis itu siapa yang melakukan, itu daun gitu. Kalau respirasi itu respirasi alatnya gitu. Kalau di kelas 11 itu respirasi menekankan ke alat seperti paru-paru, hidung, itu mekanismenya. Tapi kalau di metabolisme itu proses pemecahannya, pemecahan glukosa sampai bisa menghasilkan energi. Itu nanti kita pelajari di metabolisme. Sedangkan struktur materi genetik kita akan pelajari materi yang strukturnya itu DNA. Kita akan pelajari di situ DNA, kromosom, gen dan sebagainya akan dipelajari di materi genetik. Kemudian yang keempat, pembelahan atau reproduksi sel. Ini sebenarnya sudah ya di kelas 11 itu di bab sel itu ada reproduksi sel. Tapi ini di kelas 3 diulang lagi. Ini penekanannya pada lanjutan dari bab 3 yaitu struktur materi genetik. Yang materi genetik itu bisa diturunkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya melalui proses reproduksi sel. Nanti reproduksi sel ada yang ditekan pada mitosis dan meiosis. Kemudian yang keempat, genetika atau pewarisan sifat. Kita penekanan nanti di buku Mendel 1, 2. Kemudian pola-pola hereditas. Pola-pola hereditas ini juga sama, ini nanti juga pewarisan sifat. Ada beberapa warisan sifat. Kemudian pola-pola hereditas pada manusia. Ini kita penekanannya pada manusia, hereditas pada manusia seperti jenis kelamin, kemudian termasuk penyakit menurun ya, misalkan tentang hemofili, kemudian tentang buta warna itu pada manusia. Kemudian mutasi, ini mempelajari nanti tentang mutasi. Kemudian ke-9 evolusi,
yang 10 bab terakhir bioteknologi. Dari 10 bab ini nanti akan kita pecah menjadi 2 semester. Jadi semester 1 ini atau semester ganjil akan kita pelajari bab 1 sampai bab 6, pertumbuhan sampai pola-pola hereditas. Kemudian yang bab 7, pola-pola hereditas pada manusia sampai bioteknologi, nanti akan kita pelajari di semester 2. Nah, itu materi yang akan kita pelajari nanti. Ya, kemudian sekarang kita ke sumber belajar ya. Sumber belajar itu nanti menggunakan buku paket biologi kelas 12 SMA itu bisa kamu ambil, kamu pinjam di perpustakaan. Di perpustakaan nanti pinjam itu. Kemudian yang kedua modul atau LKS ya. LKS ya. Kalau dulu kan kamu belinya di koperasi. Untuk tahun ini ternyata koperasi karena pandemi tidak mau melayani pembelian di koperasi, karena itu nanti beli di tokonya ya, tokonya untuk belinya nanti di mana ya, di Banyuanyar. Banyuanyar sekitar, nanti alamatnya saya kirimi lewat WA ya, alamat tokonya. Itu Komplang, itu jembatan Komplang itu ke arah barat, nanti ada kanan jalan ada toko bukunya. Kemudian sumber lain ya, dari buku yang lain atau dari internet ya, browsing internet nanti bisa, itu sumber yang lain. Itu sumber belajarnya, kita masuk ke sistem belajarnya, karena kita ini masa pandemi ini sumber belajarnya itu ada 2 ya, ada 1 daring atau online, yang kedua tatap muka. Kalau tatap muka nanti kalau udah masa pandemi udah selesai, kita diizinkan untuk tatap muka, kita nanti belajar secara tatap muka seperti biasa ya. Jadi ada kita ketemu, diskusi, praktek, dan sebagainya. Sedangkan untuk daring ini penanganannya khusus, modelnya khusus. Ini perlu alat dan bahan yang diperlukan. Nah, yang pertama sumber belajar tadi ya. Ada 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua pakai data atau internet. Nah, ini memang perlu data. Walaupun nanti kemungkinan akan kayak kemarin di kelas kamu masih di kelas 11 kan ada dapat kiriman pakai data dari sekolah, tapi kan itu tidak seberapa, sedikit, karena satu siswa dapat misalkan 50.000 atau 50.000 yang 50.000 kali 1.000 lebih siswa kan, sekolah juga dananya membengkak nanti, hanya kemampuannya itu ya. Tapi udah bagus sekolah kita memberi, semua siswa diberi ya. Kalau mungkin di sekolah yang lain hanya siswa yang tidak mampu yang diberi. Kalau sekolah kita udah kita kasih semua ya. Kemudian yang ketiga HP atau laptop ya. Bagi yang punya, bagi yang tidak punya ya pinjam dulu, punya bapaknya, orang tuanya, atau punya kakak atau punya siapa ya. Nah, nanti saya ngasihnya tugas tidak harus seketika itu dikerjakan, bisa lain hari kalau hanya untuk materi ya, kecuali untuk ulangan ya. Kalau ulangan memang harus saat itu, misalkan kita hari Selasa jam 8 sampai jam 9, maka jam itu semua harus mengerjakan, nggak bisa Anda yang harus diusahakan menggunakan HP atau laptop saat itu juga harus dikerjakan. Nah, jam 8 sampai jam 9 ya selesai jam 9, nanti jam 10 udah tutup, udah nggak ada ulangan lagi gitu ya. Kemudian proses belajarnya kalau daring itu nanti kayak sekarang ini saya menyaksikan video yang saya berikan. Ini contohnya, ini yang video atau yang lain, misalkan nanti saya pakai yang udah saya siapkan nanti itu video kayak gini, kemudian ada pakai Cooper, kemudian ada Google Form atau Office 365. Itu kalau ulangan mungkin bisa pakai Quizzes ya, jadi pakai itu nanti apa ya kita siapkan. Itu yang sudah saya siapkan ini video kayak gini, kemudian ada paper sama Google Form atau Office 365. Kemudian yang kedua mengerjakan tugas yang diberikan tadi, sudah kayak ini kamu unduh, kemudian kamu kerjakan. Setelah dikerjakan nanti dikirim ya, dikirim lewat WA. Kalau yang pakai WA, yang pakai Cooper ya pakai Cooper ya. Kalau pakai WA kamu ngirim jawaban itu saya sudah bisa
Pak Beni udah bisa mendata karena kelas kan nama kamu sudah saya kasih nama, nomor absen sama nama. Jadi setelah saya unduh, saya nilai, kemudian saya masukkan ke daftar nilai, ya. Kemudian yang keempat, mengikuti ulangan setelah selesai satu bab seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau ulangan harus ngikut semua, harus pada saat jam yang sama, tidak bisa diundur. Itu ya, saya kira itu untuk pendahuluan materi kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberi tugas dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, apa targetmu dalam mempelajari biologi? Target yang ingin kamu capai apa? Misalkan saya ingin mendapat nilai 100, mendapat nilai 90 atau 85. Jangan targetnya 40 ya, terlalu rendah. Target yang tinggi-tinggi. Nah, untuk mencapai target itu apa yang kamu lakukan? Yang kedua, bagaimana langkahmu untuk mempelajari biologi, ya. Itu maksudnya target yang ingin dengan cara langkah-langkahnya untuk mencapai nilai 100 tadi, langkahnya apa? Misalkan satu, setiap hari membaca buku, dua, latihan soal, tiga, dan seterusnya, ya. Buat langkah 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, menurutmu bagaimana sih cara belajar biologi yang paling efektif? Efektif itu tepat sasaran, tepat guna, kena materinya, ya, tersampaikan materinya dan bisa ditangkap, dan menyenangkan dengan sistem daring ini. Yang menyenangkan, misalkan kamu buat video atau buat animasi angel-angel tapi tidak bisa materinya tidak disampaikan, jangan. Ya buat tetapi yang materi bisa tersampaikan dan bisa kamu mengerti, gitu. Nah, nanti hasilnya tulis, ya, tuliskan hasil belajar tadi, ya, dikirim dalam bentuk file boleh, yang menggunakan laptop ya, dalam bentuk file nanti dikirim ke lewat WA atau lewat Viber itu, ya. Nanti atau yang kalau yang tidak punya laptop pakai HP, tulis di HP juga boleh, atau tulis di kertas, ya, di kertas kamu kerjakan di kertas, kemudian dikirim ke grup WA, foto, nanti kertasnya itu difoto dikirim grup biologi kelas kamu. Nah, IPA 4 ya 12 IPA 4 kan ada grupnya biologi. IPA 5 ya buat di grup IPA 5 ya biologi, jangan dikirim ke grup kelas umum ya. Dan ke umum nanti Pak Beni ngunduhnya kangelan. Itu ya, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini, pendahuluan pada hari ini saya kira cukup. Sekali lagi, jaga kesehatan, tetap ibadah, sampai ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi dalam kelas tatap muka. Demikian, sekali lagi jaga kesehatan dan tetap beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.